Coba di record ya, dan nanti bisa terpakai. Ini tampilannya dari si Blender, mudah-mudahan sudah sama. Ini versinya versi sini ya, 272 ya, versi 2.72. Kebenaran Bapak pakainya macOS, tapi dari segi tampilan sih mestinya sama aja ya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bisa tes untuk zoom in sama zoom outnya bisa pakai tombol scroll yang di tengah. Kalau pakai mouse, yang enak sih pakai mouse ya. Kalau nggak pakai mouse agak repot juga nih. Nah, scrollnya ke atas ke bawah, bisa zoom in itu ke bawah gitu kan, zoom outnya ke atas gitu. Nah, kemudian kalau klik tombol tengah mouse, terusnya di drag, nanti kita bisa menggeser tampilan ya. Bisa lihat tampak atas, tampak bawah. Ini tampilan 3D-nya. Ya. Jadi scrollnya buat zoom in, zoom out. Untuk diklik tombol tengah itu nanti untuk mengatur tampilan, mau kelihatan tampak mana gitu ya. Nah itu tombol-tombolnya dulu. Nah nanti di pojok kiri bawah ini ada apa? Sumbu ya, sumbu X, Y, dan Z dengan warna yang berbeda. X warna merah, Y warna hijau, Z warna biru gitu ya. Ini sumbunya. Yang ke atas sumbu Z, yang warna merah ke kanan ini sumbu X, yang warna hijau sumbu Y. Kalau nanti kita atur penampakannya beda-beda ya ini sumbunya tetap nempel di situ. Kita ingetin aja warnanya apa atau lihat aja langsung di pojok kiri bawah gitu ya. Kemudian ini nanti ada di sebelah kiri sini ada kumpulan window ya. Ada tools ini untuk memodifikasi objek, kemudian ada create, membuat objek-objek yang sudah ada, objek 3D pastinya ya. Kemudian nanti ada rotasi untuk memutar objek, ini untuk membuat animasi, menambahkan keyframe dan segala macamnya. Nah, yang paling sering kita gunakan paling ini sementara ini nanti tool sama create ya, tool sama create sama rotasi paling. Nah, kemudian di sebelah kanan nanti ada kalau di Photoshop ini namanya layer kali ya. Nah ini ada scene, ada render layer, world, kamera, cube. Nah, ini untuk modifikasi objek nanti ya. Kemudian untuk menampilkan properti bisa pakai tombol N ya, pencet huruf N di keyboard. Ini kita bisa menampilkan properti dari objek yang ada di lembar kerja. Ini namanya lembar kerja atau area kerja. Ya, pencet tombol N. N di keyboard. Nah, gitu ya. Nanti bisa kelihatan ada properti untuk buat transformasi, rotasi, sama mengatur bentuk objeknya pakai skalanya. Sama dimensinya juga bisa diatur ya. Nah, kalau menghilangkannya lagi, tadi pencet tombol N lagi. Kalau tombol T, nah ini untuk sebelah kiri ya. Window-window yang sebelah kiri bisa dihilangkan. Pak, saya mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Kok layar saya malah ada kayak abu-abunya gini, gimana ya Pak? Gimana? Saya ini apa kayak ada flickeringnya abu-abu gitu. Flickering abu-abu? Iya. Oh, itu RAM-nya berapa ya, Stenggoro? RAM laptopnya? Nggak tahu sih sebenarnya kayaknya di tim. Kalau 2 GB 4 GB mestinya sih nggak masalah ya. Coba di ini pencet tombol file, menu file, kemudian pilih load factory setting coba. Jadi biar di reset tampilannya. Lanjut ya. Ini objek yang diberikan, ini objeknya kubus apa balok ya? Kubus ya. Nah, nanti untuk memindahkan objek kita bisa mengklik si sumbu abu-abunya, sumbu abu-abu, sumbu titik sumbunya atau panah bukan titiknya. Nah, ini kalau kita klik yang warna biru, klik kiri ya, dia nanti naik ke atas karena kan sumbu Z. Terus kalau klik yang warna hijau, sumbu Y, nah, geser kanan kiri gitu ya. Sama yang merah depan belakang misalnya. Ya.
Nah, kalau mau ditarik semua ke segala arah sesuai kemauan kita, sumbunya aja diklik nih titiknya. Bisa. Ah, ternyata klik kanan ya. Klik kanan, titik sumbunya. Terus ditarik, pindahin kemana aja. Ya. Tapi yang paling aman sih biar posisinya nggak berubah banyak gitu ya. Yang aman ditarik ini panah sumbunya aja. Nah, jadi bisa nggak posisinya nggak berantakan, nggak kemana-mana gitu. Ya. Nah, berikutnya ada sebenarnya bukan satu objek ini aja di tampilan layar. Ada 2 objek lagi yang ngumpet. Nah, ini dia. Ada objek kamera. Nah, ini dia kamera. Terus untuk geser layar supaya kayak gini, kita pakai tombol shift sama klik tengah. Tombol shift di keyboard sama klik tengah geser kanan kiri. Ini untuk panning, pen. Bukan panning pusing ya, pen geser layar. Ini objek yang kedua namanya kamera. Nanti kamera ini yang akan menentukan tampilan dari renderan yang akan kita buat. Nanti di render. Di render itu untuk mengubah tampilan 3D menjadi tampilan yang bisa kita lihat dalam keadaan sudah apa ya? Sudah selesai, ibaratnya sudah bisa dinikmati ya dalam bentuk JPG, PNG ataupun bentuk movie atau filmnya, animasinya misalnya kayak gitu. Kemudian objek yang jadi objeknya harus tampil berada di dalam pandangan kameranya ya. Kalau di luar kamera nanti di render nggak tampil. Kira-kira begitu ya. Nanti bisa diatur nih posisi kameranya juga. Bisa tampak atas, tampak bawah, tinggal digeser aja ya kameranya kayak gitu. Bisa digeser kanan kirinya. Ya. Kemudian satu lagi nih. Nah, ini lampu ya. Ini objeknya namanya objek lampu. Nah, bisa dilihat sih di sini di propertinya kalau di Photoshop itu layer. Nah, di sini mirip lah sama yang biasa main Photoshop. Nah, kalau kita klik kanan, jadi kalau milih objek di Blender itu pakainya klik kanan ya, jangan klik kiri. Nah, kita klik kanan nanti di sini yang nyala kamera gitu kan. Klik kanan di sini yang nyala yang lampu ya. Klik kanan di sini yang nyalanya kubus ya. Nanti ada objek-objek apanya lagi di dalamnya. Ya. Kalau di Photoshop namanya layernya. Kok saya nggak bisa memindahkan kamera ya? Hah? Klik kanan kamera baru bisa dipindah. Sampai muncul ininya, panah sumbu-sumbunya. Enggak, Pak, yang 3D view-nya. 3D view-nya saya nggak bisa. 3D view. Iya. Ini 3D view nih. Ya, enggak, pas kamera yang kita lihat layarnya, Pak. Oh, tampilan dari rendernya. Iya. Render itu pakainya mana sih? F apa? Kalau di Windows gampang pakai F12 selesai ya. Kalau di sini ada susah nih di Mac. Pakai Windows aja kali ya. Aduh, balikin lagi aja bingung. View-nya nggak tampil ya? Ngeblank gini ya? 3D view. Nah, untuk render nanti ya kita coba lagi. Oke, lanjut. Udah bisa ya? Udah kenal ada 3 objek. Ya. Sini ada kamera. Kamera ini, kemudian kubus sama si lampu. Lampu itu untuk menentukan pencahayaannya. Nanti bisa diatur terang gelapnya dari sebelah kanan, depan, belakang gitu ya, bisa diatur. Ya. Oke, tadi apa? Untuk geser layar, pencet tombol shift sama klik tombol tengah, ya. Geser layar. Nah, kemudian untuk zoom-nya biar halus, tadi kan zoom-nya pakai scroll ke atas ke bawah, rada kasar nih. Nah, bisa pakai tombol kontrol, CTRL, pencet, terusnya di drag mouse-nya. Mouse-nya maju mundur, nah gitu. Ini zoom-nya lebih halus, nggak patah-patah. Bisa juga digeser kanan kiri, kontrol, scroll. Nah, ini untuk geser kanan kiri gitu ya. Kalau pakai shift atas bawah, kontrol, shift, shift kontrol, shift sama
geser scroll mouse yang tengah. Ini untuk atas bawah. Kalau kontrol kemudian scroll atas bawah, dia nanti tampilnya kanan kiri kayak gitu ya. Oke, bisa ya buat navigasinya. Nah, berikutnya kita akan coba modifikasi dulu objek ini. Caranya klik kanan. Nah, ini klik kanan. Kemudian kita ubah ukurannya, bisa nggak ya diubah? Ukurannya bisa ubahnya di mana ya? Oh, pakai tadi N ya. Nah, ini ada N. Ada N, pencet tombol N biar tampil propertiesnya. Nah, X-nya kita diamkan dulu posisinya di 2,0. Kemudian Y-nya kita ganti jadi 4. Alah, 4. Oh, sorry. 4, angka 4. Loh, 4.0. Scale, Pak, scale. Ini mau cek mana? Scale ya? Harusnya dimensi dong. Dimensi nggak mau ya? 4.0. Lah, nggak mau. Ini ganti 1. Oh, ada yang salah nih. Dimensinya 2, X-nya 2, Y-nya 4. Lah, kok nggak mau? Ada yang bisa nggak merubah dimensinya? Kok Bapak nggak bisa? Error nih blendernya. Oh. Aku di-cut dulu deh. Skip dulu. Ah. N. Nah, baru mau. Bisa ya? Dimensinya kita ubah. Y-nya 4, gitu kan? Kemudian Z-nya 1. Z-nya 1. Ah, sorry. Share screen-nya belum masuk nih. Nah, gitu. Tadinya kan Y-nya 2 ya dimensinya. Z-nya juga tadinya 2, gitu kan? Nah, ini baru bisa diubah nih. Ya. Bisa? Ini Y-nya jadi 4, Z-nya jadi 1. Nah, ini udah berhasil nih kita modifikasi ya untuk objeknya. Tadinya kubus, sekarang kita ubah jadi kayak balok. Sekali lagi yang belum, dimensinya coba diubah. Cara nampilin dimensinya, pencet tombol N ya di keyboard, huruf N. Nah, itu. Kemudian X-nya 2, Y-nya 4, Z-nya 1. Oke, lanjut. Ini objek yang pertama, nanti kita butuh objek yang kedua. Oke, untuk membuat objek, nanti bisa pakai tombol window yang di sebelah kiri, create nih. Objek yang keduanya kita mau coba masukkan misalnya silinder ya. Nah, kita klik silindernya, kemudian kita ubah verticesnya 32, radiusnya 1, ininya. Kita ganti ini aja, kita kecilin radiusnya jadi 0,75 gitu. Kedalamannya atau tebelnya gitu, depth-nya kita ganti jadi misalkan berapa tuh? 3 ya. Nah, kayak gitu. Jadi verticesnya tetap 32, radiusnya 0,75, 0,75, depth-nya 3,0.
Nanti jadinya kayak gitu. Saya. Nah, sekarang sebelum kita tambahkan objek yang ketiga, kita akan coba rotasi. Rotasi itu bikin objeknya berubah posisi ya, memutar gitu. Nah, muternya itu bisa pakai tombol ini. Menu yang di sini, rotasi, rotate. Atau shortcutnya bisa juga kita menggunakan shortcut huruf R ya, huruf R di keyboard. Bisa juga nanti pakai yang di sini rotasi. Ini lokasi ya. Nah, rotate atau huruf R. Atau bisa mengatur di sini ada rotation nggak sih? Rotation. Ini ada ya. Oh ini dia. Nah ini rotation X, Y, Z. Nanti kita atur misalkan Y-nya 45 derajat. 45 enter. Nah kayak gitu. Kalau Y-nya 90 enter. Nah jadinya kayak gitu. Ini manual menggunakan properties yang ada di sini. Balikin lagi. Nah kita mau putar terhadap sumbu Z bisa nggak ya? Misalkan 90 Z-nya. Loh, X-nya. Oh, X-nya ternyata. X-nya kita ubah 90 derajat. Itu kalau menggunakan rotasi yang di properties atau huruf N ya. Oh iya. Kalau pakai huruf R, pencet tombol R, nah nanti bisa diputar kayak gini. Ini rada susah ya. Kalau pakai huruf R begitu, nah nanti kita supaya nggak berantakan, pencet lagi huruf X, misalkan sumbu X-nya. Nah, kita ketik lagi, misalkan 90 derajat. Nah, kayak gitu. Ya. Ulangi, tadinya dia rotasinya berapa? Ini, kita pencet huruf R. R itu yang ada di keyboard ya. Huruf R, ini bisa diputar manual pakai mouse. Tapi kita kan mau rotasi huruf X-nya aja, sumbu X-nya aja. Berarti pencet lagi tombol di keyboard X. Kemudian masukkan derajatnya, berapa derajat? 90. Enter. Sama juga ya. Nah, berikutnya kita atur posisinya. Atur posisinya, yang pertama kita geser ke yang warna hijau nih. Berarti sumbu Y ya. Tarik panahnya yang panah hijau aja. Nah, kira-kira posisinya kayak gini lah. Kemudian kita tarik ke atas sedikit, berarti yang panah biru ya. Panah biru tarik. Nah, kayak gini. Dah, saya. Jadi ditumpuk nih. Cuma namanya aplikasi ya. Jadi objeknya bisa masuk ke dalam objeknya yang satunya. Jadi kalau di dunia nyata ya nggak mungkin lah ya si silindernya bisa masuk ke dalam si balok. Kalau ini bisa nih di sini ya. Coba dibikin kayak gini, bisa ya. Nah misalkan Pak saya nggak bisa rata tengah misalkan, ininya ada di luar, gimana caranya nih? Gitu kan. Nah sebenarnya bisa kita pakai tombol align, kita ratakan ini si silinder terhadap si balok. Caranya gimana? Klik kanan silindernya, lalu tekan tombol shift, klik kanan si baloknya. Kemudian nanti kita pilih, di sini ada menu objek di bawah, ada transform, ada align object. Nah itu. Jadi klik menu di bawah. Jadi kita mau meratakan nih si silindernya terhadap si
baloknya. Biar di tengah-tengah balok gimana caranya? Klik kanan silindernya, lalu shift klik kanan baloknya. Cari menu objek, transform, align object. Kita ratakan objeknya, posisinya. Nah, nanti muncul di sini nih. Align-nya terhadap sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Ya. Kita pilih yang X ya. Jadi nanti otomatis si silindernya akan masuk ke dalam ke tengah-tengah si balok, posisi kanan kirinya sama nih. Gitu. Ya. Ulangi ya. Alah. Ulangi, klik kanan silinder, shift klik kanan balok. Pilih menu objek, kemudian transform align object. Nah, pilih X, Y, Z-nya pilih align-nya. Nah, kalau pilih X berarti terhadap yang sumbu yang warna hijau ya. Nah, berarti di tengah-tengah dari si baloknya. Itu ya. Itu tinggal kita atur posisinya. Nah, terus cara ngatur posisi gimana? Klik lagi si lingkarannya, silindernya. Geser ke sini depan. Yang panah hijaunya. Ya. Kemudian tarik lagi ke atas segini. Kira-kira sampai dia naik sedikit nih. Warna biru tarik ke atas, ya segini lah kira-kira. Sebenarnya kita bisa menampilkan view-nya, ini kan view-nya perspektif ya. Tampilan 3D perspektif. Kita bisa menampilkan tampak atas, tampak depan, sama tampak kanan ya. Itu bisa pakai menu, bukan menu, tombol kontrol ALT Q. CTRL, ALT, sama Q. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau narik objek dari atas, bisa lihat dari sini. Nah, tarik yang warna hijaunya, gitu kan. Kalau mau dari depan, bisa lihat dari sini. Kanan kirinya misalnya. Itu ya. Kemudian kalau mau dari tampak samping kanan, ini juga bisa di zoom juga ya. Arahkan mouse-nya ke sebelah kanan, scroll nih bisa di zoom. Nanti bisa digeser atas, bawah juga. Nanti bisa kita lihat tuh, oh kira-kira posisinya semana ya di sini. Atur posisinya. Dari atas juga bisa kelihatan. Lanjut ya. Udah bisa ya. Terus ngilangin tampilan ini gimana Pak? Biar balik lagi ke perspektif aja tampilannya. Jadi ini kan ada top tampilan atas, top ortogonal gitu ya. Front ortogonalnya, depan, sama right. Nah, yang biasa kita lihat kan user perspektif gitu ya. Nah, itu nanti bisa pakai tombol CTRL ALT Q lagi, Ctrl ALT Q lagi. Tapi pastikan diklik dulu yang perspektifnya ya. Klik perspektifnya, Ctrl ALT Q. Nah. Saya. Oke, berikutnya kita akan coba tambahkan objek yang ketiga berupa coba. Oh ya, nambahin objek tadi selain pakai tombol create yang di sebelah kiri menu atau window sebelah kiri, bisa juga pakai tombol shortcut, tombol shift sama huruf A. Kalau di sini kan ada N, shift A ya. Shift. Nah, itu gitu. Kalau mouse-nya di mouse over ke menu add, di situ nanti ada shortcut shift A. Lanjut aja tombol shift sama huruf A. Ya. Shift A. Nah, nanti bisa kita pilih objeknya. Sama yang di sini ya. Shift A tuh. Pak, tadi cara align-nya gimana, Pak? Shortcut-nya shift A. Sekarang pakai bentuk ini, kon ya. Nah, ini dia konnya. Konnya seperti ini. Oke. Konnya nanti kita putar ya. Konnya kita putar terhadap sumbu X 90 derajat. Berarti tadi gimana shortcut-nya? Rotate pakai R, kata depannya rotate kan, huruf depannya rotate, R, terusnya sumbu X, pencet X, berarti R sama X,
berapa derajat? 90. Kemudian enter. Atau mau pakai apa namanya si properties yang huruf N di sini. Ya, ini bisa juga. Rotasinya diatur, sumbu X-nya 90 derajat, enter, sama juga. Nah, nanti kita atur ukuran dan bentuknya, skalanya ya. Kira-kira di tengah-tengah sini. Mana cara tengahinnya tadi? Sama ya, klik kanan konnya, lalu shift klik kanan silindernya, pilih objek, transform, align. Nah, kita align objeknya terhadap sumbu X-nya. Nah, klik aja align-nya terhadap sumbu X yang ada di sini. Nanti dia akan berada di tengah-tengah. Ya. Ya. Untuk membatalkan pilihan objek, ya tinggal klik kanan aja objek yang lain ya. Klik kanan objek yang lain. Yang tadi kan udah selesai tuh. Oke, klik kanan lagi si konnya atau kerucutnya. Kita mau gunakan skala. Skala sama tadi pakainya huruf N ya. Atau bisa pakai huruf S di keyboard. S, skalanya bisa kita atur. Tarik ke kanan atau tarik ke kiri. Geser mouse-nya. Nah, kira-kira ini biar jangan kelihatan alasnya yang bawah sini, yang sebelah kanan. Nah, kira-kira seginilah. Nah, masukin. Bisa ya. Jadi cara membuat skalanya tadi pencet tombol S, huruf S ya. Terus mouse-nya digeser kanan atau geser kiri. Nah, kalau kelebihan nanti dia akan kebalik. Nah, asalnya kan segini ya. Nah, kita kecilin, geser kanan dikit. Nah, sampai alasnya masuk ke dalam silinder. Bisa juga nanti kita skala SX. Oh, kok SX, sorry. SZ ya. Salah. SY. Oh, Y-nya. Oh, ini kan yang hijaunya sekarang Y ya. Nah, kita atur kayak gini. Kita rapatkan. Nah, gitu. Bentuk fontnya. Jadi jangan terlalu lancip. Ya, bisa ya. Ulangi yang belum bisa. Cara ngapus objek gimana tadi? Bisa pakai klik kanan, lalu tekan tombol delete. Oke. Ya. Ulangi. Mana tadi si konnya? Klik kon yang di sebelah sini, create kon. Atur posisinya, tarik panah biru, tarik panah merah, tarik panah hijau. Terus kita rotasi 90 derajat. R terhadap sumbu apa? Sumbu X, RX 90, enter. Ini sumbu X yang warna merah ya. Nah, terus atur posisinya supaya di tengah-tengah. Boleh ini kita keluarin dulu ya. Supaya di tengah-tengah silinder kita keluarin dulu. Dari tengah-tengah silindernya, klik kanan konnya, shift, klik kanan silindernya. Pilih menu objek, transform, align object. Terhadap sumbu X. Klik align-nya sumbu X. Nah, gitu. Ya, bisa ya. Kemudian untuk membatalkan, ini kan ke blok dua-duanya nih, si silinder sama si konnya. Klik kanan aja konnya lagi. Nah, ini tarik sumbu yang warna hijau, sumbu Y ya, panah warna hijau. Ini enggak di tengah-tengah ya. Nanti bisa kita lain lagi nih terhadap sumbu apa tuh yang panah biru. Lain objek sumbu Z. Nah, gitu. Nah, itu otomatis ke tengah-tengah tuh. Ya kan? Tadinya kan berada di atas nih. Nah, kayak gitu. Kita praktekin aja. Sorry. Ke kanan. Misalkan begini ya. Nah, kita klik kanan, objek silindernya, objek transform, align object. Nah, ini sumbu Z-nya diklik.
Kalau tadi sumbu X biar kanan kiri, sumbu Z atas bawah. Itu ya. Jadi benar-benar posisinya tepat di tengah-tengah ya. Nanti bisa dicek juga pakai kontrol ALT Q. Nah ini kelihatan nih, tampak depan, kemudian tampak atas juga. Untuk geser panning layar, geser layar gimana tadi? Shift sama di drag kontrol tengah, tombol tengah mouse. Agar kelihatan nih. Pas di tengah-tengah tuh, ya. Yang ini juga pasti di tengah-tengah pasti, ya. Kontrol ALT Q. Nah berikutnya kita skala, ubah ukuran, pencet tombol S, geser ke kiri sedikit sampai hilang alasnya biar masuk. Dah. Kemudian S sama Y. SY, nah nih kita buat kayak gini. Ya, jadi tumpul. Ya, atur dikit ke depan. Nah, gitu. Dah. Bisa ya. Nah, ini objek yang ketiga. Berikutnya, kita masukkan objek yang keempat. Nah, ini yang agak susah nih. Kita mau bikin kayak semacam, ini rencananya mau dibikin kepalanya lokomotif ya. Lokomotif kepalanya doang ya. Ini kereta lokomotif yang depannya masih pakai uap gitulah. Tapi yang sederhana ya. Ini kita mau buatin ban nih. Bannya satu dulu. Kalau sudah jadi satu, nanti kita tinggal duplikat gitu ya. Nah ini kira-kira bannya pakai apa ya? Kalau di sini plane, cube, circle, UV sphere, cycle sphere, cylinder, cone. Wah si torus ya, bukan si torus orang Batak, tapi si torus ini maksudnya. Nah, klik aja si torusnya. Nah ini dia. Sudah muncul objeknya. Dia bentuknya kayak donat gitu ya. Nah, bentuknya kayak donat. Jangan diatur dulu posisinya. Aduh, bisa nggak ya? Kalau langsung align to view. Waduh, mana sono dia. Ulangi. Mana caranya nih? Biar dia madepnya sini. Nah. Wah, mengsong dia. Delete aja ya. Delete. Cuma bisa di-rotate sih. Bisa nggak di-rotate? Rotate terhadap sumbu apa tuh? Sumbu Y ya. Oh lah, nggak bisa. RZ. Oh, RZ. Sumbu Z ya. Nah, itu bisa tuh. RZ. Lagi. Manual deh. RZ. Nah, kalau pakai properties bisa nggak? Nah, ini dia. Rotasi. Z-nya minus 86, coba diganti. Minus 90 bisa nggak? Nah, itu bisa. Kemudian X-nya 90 juga. Y-nya 0 ya. Nah, itu. Nah, bisa nih. Kita buat yang sebelah sini dulu deh. Bisa? Yang belum bisa siapa? Boleh nyaut? Boleh nyaut. Boleh ngomong aja. Oh iya, kita mau kecilin dulu ya. Berarti caranya udah bisa ya, biar objeknya nempel ke sana. Kita mau kecilin dulu. Kecilinnya kalau langsung dari, kalau objeknya udah dipindah-pindah, ya yang tombol di sini udah hilang nih. Nggak tahu ini bug apa kelemahan dari Blender kayak gitu atau memang aturannya sistemnya kayak gitu. Jadi misalkan kita buat baru, gitu. Nah ini kita masih bisa ubah si ininya. Major radius sama ini dia, major radius sama minor radius ya.
Jadi apa namanya, diameter yang luar sama diameter yang dalamnya. Ini diameter luarnya bisa kita ubah. Jadi ketebalan sama ketipisan donat itu bisa diatur di sini di measure radius. Jadi kalau objeknya udah dipindah atau kita klik tempat lain, objek lain, wah ini bisa ya? Jadi ubah nggak? Oh ini masih bisa. Katanya nggak bisa. Oke kita ubah dulu misalkan jadi 0,5, 0,5. Oh yang berubah yang dia. Nah gitu. Jadi kita mau atur si donatnya itu ukurannya mestinya biar jangan terlalu besar. Ini banyak kayaknya besar banget ya. 0,5 kali 0,2 ya. Ini 0,5 0,2. Nah, ini kita hapus nanti ya. Kemudian kita rotasi apa tadi? Rotasinya ini 90 ya. X-nya 90 sama Z-nya 90. Nah, gitu. Ya. Yang Y-nya diamkan saja. Y-nya 0 aja. Nah. Nah. Ini boleh detail, klik kanan, delete, oke. Klik kanan, taruh sini. Nah, di sini lah. Depan dulu ya. Belum nempel. Nempelin. Nah, tandanya nempel apa ini? Nah, gitu. Nah, ini gitu. Geser, diatur ya. Pakai panah biru sama panah hijaunya diatur, panah merahnya juga diatur posisinya. Ini kira-kira bannya jangan terlalu masuk ke dalam, nanti nggak bisa jalan, nggak bisa keliling ya. Harusnya nanti dibuatin asnya lagi nih. Kita buat tempat jari-jari, kita tinggiin dikit lah. Nah, gitu. Nah, begitulah bannya. Dah, bisa ya. Jadi tadi ukuran si donatnya 0,5, radius luarnya 0,2, radius minor, radius dalam. Radius major 0,5 gitu ya. Ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan boleh bilang aja. Ntar Bapak ulangin langkahnya. Iya Pak, itu Nah, torusnya ulangin ya. gimana ya Pak caranya? Si torus kita atur majornya dulu. 0,5 major radius, minor radiusnya 0,2. Berarti Komanya aku- pakai titik. Enter. Kalau misalnya udah jadi, Kemudian rotasinya berapa? 90. X 0 Y, Z-nya 90. Nah, di drag panah birunya ke atas, panah merahnya ke kanan, panah hijaunya ke depan. Ya, tempelin sedikit lah. Ntar bisa dilihat dari bawah segitu. Navigasinya ya kira-kira ini bannya kelihatan tinggi lah ya. Biar nggak kebanjiran keretanya, kalau terlalu ceper kebanjiran. Ini geserkan dikit. Nah, oh iya bisa pakai Ctrl Alt Q. Nah, bisa kelihatan tuh dari atas, tampak atas bisa diatur. Tampak depan biar kelihatan, atas bawahnya boleh. Nah, terus tampak kanan, depan belakang boleh bisa diatur. Ya, balikin lagi Ctrl Alt Q. Berikutnya kita akan duplikasi objeknya. Nah, duplikasi objek bisa pakai tombol Shift sama huruf D gitu ya. Coba bisa nggak? Shift sama D, duplikat. Tuh. Nah, itu mouse-nya langsung kemana-mana,
donatnya kemana-mana ya. Nah, supaya nggak kemana-mana terhadap sumbu apa nih biar rata terhadap sumbu yang warna biru apa hijau berarti sumbu Y ya. Pencet aja huruf Y. Nah, gitu. Jadi shift D duplikat. Nanti supaya alignment-nya nggak kemana-mana, kita pencet huruf Y. Jadi cari tombol shift sama huruf D, lalu pencet huruf Y. Ya. Nah, nanti diatur Y-nya sebelah mana. Waduh, ada yang masih nanya link Zoom si Arsa nih. Ada yang bisa ngasih bantuan link Zoom-nya? Ya, kira-kira sinilah ya rodanya. Ke belakang. Atur posisinya. Nah, ini rada ke belakang. Nah, gitu ya. Oh iya, jangan lupa absen tap screen tadi ada di Bitly ya. Berikutnya shift D. Shift D lagi duplikat. Kalau bisa dua-duanya nggak Pak? Bisa. Caranya gimana? Klik kanan yang pertama, roda depan atau roda belakang, kemudian shift, pencet tombol shift di keyboard, klik kanan lagi, roda yang belakang atau yang depan lagi. Kalau Bapak tadi nyontohnya dari yang belakang, ini ke depan. Kemudian shift D terhadap sumbu apa nih? Sumbu yang merah. Yang merah berarti X ya. Ah, gitu. Alah, harus diputar dulu nih. Ya sudah lah, klik aja ya. Nah itu dia jadi. Atau mau dari atas, boleh. Kita undo dulu ya. Kita klik kanan, roda depan, shift, klik kanan, roda belakang. Nanti baru shift D sama huruf X. Nah, geser mouse-nya ke kiri misalnya. Nah, gitu ya. Ini masih terseleksi nih, bisa diatur depan belakangnya atau minta bantuan Ctrl Alt Q. Nah, nanti bisa diatur dari atas. Dari atas nih, tampak atas diatur. Depan belakang udah pasti sama ya. Karena kan tadi duplikat dari sebelah sini ya. Ya. Bisa ya. Ctrl Alt Q lagi. Ini baru rodanya. Kita simpan dulu sementara, takutnya laptopnya habis baterainya nggak kesimpan ya. Capek-capek nggak kesimpan. File save. Simpennya nanti bebas lah ya. Mau simpan di mana posisinya. Yang penting disimpan di dokumen boleh atau di desktop boleh biar gampang nyarinya. Jangan lupa buat folder left screen misalnya. Dah. Nanti buat namanya misalkan latihan 1 strip nama lengkap kamu ya. Nah, strip kelasnya kelas berapa? Kelas. Dah. Latihan 1 strip nama lengkap strip kelas. Boleh buatnya di desktop, kemudian buat folder lagi live screen 2021 misalnya. Latihan 1 nama lengkap kelas. Dah, kalau sudah langsung di klik tombol save Blender filenya. Simpan dulu sementara. Nah, takutnya laptopnya hang ya. Atau habis baterainya lupa nggak dicolok, nggak dicas. Ya. Nah, berikutnya nanti kita akan coba tambahkan objek. Berapa objek ya? Satu kotak lagi di sini balok lagi sama limas. 3 lagi ya. Ada yang ketinggalan bilang ya. Di mana ketinggalannya? Halo Pak, Ya, itu tadi cara nebelin bannya gimana Pak? nebelin bannya. Pak ulangin ya. Yang tadi apa tuh namanya? Yang radius, major Iya, radius, radius. minor radius itu ya. Coba Pak ulangin. Kita ambil si torus yang baru, si torus. Nah, jangan kemana-mana dulu, geser ke bagian bawah nih.
Nah, di bawah sini, di bawah si add primitive object ini ada sini kan ada add torus tuh ya kan. Nah, geser ke bawah. Nah, di sini ada major segment. Majornya pilih aja 50, ketik 55 ya. Berapa tadi? Iya 5 ya. Nah, sorry, kok major segment? Jadi hilang itu. Ulangi. Si torus major segmennya berapa tadi? 12 ya. Ya. Major radius, sorry, bukan major segment. Tadi major segmennya berapa defaultnya? Wah, segmennya gitu ya. Jadi banyak ya. 48 sama 12. Ini 48, sorry. Ini 12. Oke, kita geser ke bawah, ada major radius. Nah, aslinya tadi berapa ya? Sekitar 9 kali ya. Wah, besar banget. 0,9 ya. Apa 1? Nah, tadinya sebesar inilah ya. Nah, major radiusnya diubah 0,5. Nah, kemudian minor radiusnya berapa tadi? 0,2 ya. 0,2 enter. Nah. Nah, terus supaya bannya bisa berdiri kan? Nah, ini kan masih tiduran nih di ubin di lantai. Nah, kita bisa pakai properti yang di sebelah kanan, tampilkan pakai huruf N di keyboard. Huruf N di keyboard. Ya, kita singkirin dulu bannya nih. Ban-ban yang sudah ada. Nah, ini pakai huruf N di keyboard, kita cek rotasi. Nah, X-nya 90, semuanya 90 kecuali Y. Y-nya nggak usah diubah. Nah, kan? Nah, ini nanti bannya udah siap kita tempelkan. Saya. Nah, gitu. Diatur posisinya, tarik-tarik panahnya. Boleh pakai bantuan Ctrl Alt Q, Ctrl Alt Q. Bisa dilihat atas bawah lewat tampak depan, tarik panah birunya. Kemudian kanan kiri bisa dilihat dari tampak atas, panah merahnya ditarik. Ya, diatur posisinya. Nah, kalau udah yakin, nanti bisa dicek di tampilan perspektif ya. Ini kayaknya terlalu maju bannya, mundurin dikit, pakai tampak atas. Nah, segini. Nah, balikin lagi tadi gimana? Ctrl Alt Q. Terus ngilangin ini pakai huruf N. Nah, biar lega. Ngilangin yang sebelah kiri pakai huruf T. Nah, ini lega nih. Berikutnya kita duplikat. Nah, duplikat pakai yang gampang aja ya. Pakai tombol Shift. Cari tombol Shift sama huruf D. Shift D. Shift D. Nah, kalau mouse-nya geser kemanapun dia akan ngikut ya, bannya nempel ke mouse kita, ke kursor mouse. Nah, supaya rata dengan yang barusan kita duplikat, ban yang ini, nah, kan sejajar nih sama sumbu yang mana nih? Sumbu yang warna hijau ya. Berarti sumbu Y, pencet aja huruf Y. Nah, ini sejajar nih. Ya. Nah, klik aja di mana belakangnya, kira-kira di sini. Baru nanti kita atur posisinya lagi. Tarik lagi sumbu panah hijaunya. Ya, udah pasti sama ini posisi kanan kirinya atau X-nya ini X kanan kiri ini udah pasti sama yang depan. Tinggal kita atur posisi yang ini warna hijaunya. Ya, berikutnya duplikat ke sebelah sini. Ya. Caranya gimana? Bisa satu-satu duplikatnya atau bisa langsung berdua. Nah, kan berdua ya. Ya udah, klik kanan ini si roda yang belakang misalnya, lalu shift klik kanan roda yang depan. Tadi gimana duplikat? Shift D ya. Atau dulu posisinya tampak atas misalnya. Shift D. Ini terhadap sumbu yang mana nih? Kita kanan kirinya.
Sumbu yang warna merah berarti X ya. X, geser. Nah, baru nanti diatur belakangan. Tarik lagi sumbu X-nya. Ya. Bisa juga minta bantuan Ctrl Alt Q lagi. Nah, tapak atasnya semana nih kira-kira. Oh, gitu. Jangan terlalu rapat ya. Nah, segitulah kira-kira. Boleh hasil rekodnya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu besar rekodnya ya. Tergantung durasi ya. Dah, itu ya. Saya balikin lagi tadi Ctrl Alt Q. Ini kurang rapat nih. Nah, gitu ya. Oke, kalau udah ini, lah. Nah, ini kayak gini gimana nih? Escape aja ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita pilih yang objek yang ini, Bapak model delete dulu. Nah, delete. Oke. Oke, lanjut. Kita mau coba bikin rodanya biar lebih smooth. Gimana caranya nih? Kan rodanya rada-rada kasar ya. Ada segmen-segmennya. Gimana caranya nih? Nanti kita bisa minta bantuan modifikasi ya. Kita bisa modifikasi biar tampilannya jadi smooth. Itu nanti minta bantuan di sebelah kiri. Di sini ada huruf T ya. Ada tools. Nah, ini ada shading. Klik kanan dulu rodanya. Kemudian shading smooth. Nah, rodanya udah kayak donat gitu. Kayak bandalem malah ya. Rodanya kehalusan. Coba yang belakangnya coba dites smooth. Nah. Bisa ya. Yang ini juga smooth. Ya, coba lagi smooth lagi ya. Nah, gitu. Nah. Yang silinder bisa nggak Pak di smooth? Coba tes smooth. Nah, bisa sini. Lah kalau kerucut di smooth, ya aneh ya. Bisa juga sih ya. Cuman silinder jadinya smooth banget nih. Terlalu smooth, jadi nggak kelihatan batasannya ya. Mana sudut batasannya nggak kelihatan. Nah, kita bisa minta bantuan editor. Editornya mana? Ini ya, sebelah kanan ya. Nah, ini nanti ada apa di sini? Icon-icon untuk modifikasi objek. Ini ada di sebelah sini. Kita cari yang gambar kunci ya. Namanya apa itu? Type of active data to display and edit. Oh, modifier namanya. Modifiernya diklik. Untuk siapa ini? Jangan ditoris, tapi untuk si ini silinder. Silindernya klik kanan. Kan terlalu halus nih. Nggak kelihatan ujung-ujungnya, sudut-sudutnya. Nah, klik gambar kunci modifier, add modifier. Pastikan di sini silinder. Nah, modifier. Kemudian kita pilih yang ada ujungnya mana? Edge. Nah, ini edge. Nah, gitu. Jadi sudutnya lebih jelas ya. Dia halus tapi lebih jelas. Kalau ini kan nggak jelas nih sudutnya. Sorry. Nah, gitu. Ini belum jelas, ini jadi jelas. Ya, ulangi. Mana tadi caranya? Klik kanan, silindernya di sebelah kanan ini boleh dilebarin. Sini ada tombol buat modifikasi. Yang gambar kunci ya, namanya modifier. Pastikan di sininya silinder, kita akan modif. Modifiernya apa? Supaya ujung atau sudutnya lebih jelas, kita bisa menambahkan edge split. Nah, ya. Nah, jadi lebih halus nih tampilannya.
Walaupun smooth, dia lebih jelas. Ya. Oke, berikutnya kita akan coba tambahkan objek yang keberapa ini udah 1, 2, 3, 4. Oh, yang kelima. Ya. Kita tambahkan semacam kotak juga. Nanti kotaknya ditaruh di sini. Ini tempat buat si masinisnya gitu ya. Tadi gimana nambahin objek? Bisa pakai dua cara ya. Bisa pakai create di sebelah kiri. Kemudian pilih objek atau pakai shift A ya. Shift A. Shift A. Pilihnya mesh, kemudian kita pilih kubus misalnya. Nah, kayak gitu. Pilihnya kubus ya. Kemudian malah udah asar aja ya. Kita atur posisinya kira-kira di sini. Objeknya berapa nih? Kayaknya gede banget. Taruh di atas. Pakai skala bisa nggak ya? Dapat S, atur skala. Ah, itu bisa tuh. Nah, segini. Walah. Atur. Oh, belum dapat nih bentuknya. Ukurannya berapa nih? Kelihatan nih. Ah, pakai kontrol ALT Q dulu ya. Ah, sini nih. Yang diatur atas bawahnya biar nempel. Ini untuk depannya dikit. Nah, harusnya lebih gepeng ya, atau lebih tinggi dari si ininya. Oke, kita atur dulu S, kemudian ke atas tuh apa? Z ya. Bisa nggak dilebarin? Wah, malah gepeng. Nah, gitu. Kemudian S sama huruf apa ini? Mana hijau, berarti Y, SY. SY. Oh, ulangi. Kontrol Alt Y. Kayak ini aja deh. Nah, si dimensi ya. X-nya, kalau ini berapa sih dimensinya? Termasuk tiganya cadangan. Yang IPS 19 itu bulannya 241. 241. Nah, ini kalau kita kasih 1, ini 2. Jadi kalau misalkan ya? takut saya belum dicek betul ya artinya. Apakah nanti yang ini 2 bisa mixnya atau hanya 45? Wah, gede ya. 1,5 aja ya. Kalau misalkan yang tadi yang bermasalah tidak punya, kurang lebar. Berarti Y-nya ya. 2. Nanti bisa. Sorry. Posisinya X-nya 2. Nah, gitu. Jadi 1,5 kegedean. Saya belum punya datanya yang 7 tadi dan itu tadi memang ada kan cadangan. Naik ke atas. Nah, bisa mengurangi 7 ini. susah juga nih ngaturnya. Oh, ini kurang ke belakang. Nah, gitu tuh. Ini berarti 1,2 bisa nggak? Nah, 1,2. Terus banyak ya. 1,25. 3. 1,25 pas. Sip. Terus ini apa? Kalau 1,5
Nah, gitu deh, 1,5. Tambah sedikit. Ini geser. Udah. Oke, dapat bentuk objeknya. Oh, bentuk objeknya. Ukurannya. Ya, jadi bikin kotaknya 1,5, X-nya, Y-nya 1,25, Z-nya 1,0. Dimensinya ya, untuk dimensi. Kemudian untuk posisi, bisa juga sih ngikutin Bapak di sini, tapi kayaknya beda deh ya. Ini diatur aja lah posisinya di belakangnya silinder. Nah, kira-kira beginilah. Bisa pakai Ctrl Alt Q. Kita harus milih Nah, kayak jalur gitu. berbeda, Pak. Tampilannya. Kalau untuk online itu kan di rumah. Tapi anak sekolah, statusnya berarti kalau memang semuanya sekolah, pakai sekolah, pakai yang Itu ya, bisa kelihatan ya. kayak Jadi dimensi yang kotak yang ke objek kelima, ini 1,5 X-nya, Y-nya 1,25, Z-nya 1,0. mungkin kita sudah berikan anak-anak Bisa ya? Ada yang tinggalan? Rajin-rajin disimpan ya. Save lagi. Kalau di Mac, Command S. Kalau di Windows, Control S. Nah, gitu dulu. Lanjut ya. Nah, ini baru dudukannya. Nah, nanti kita mau bikin tiangnya. Tiangnya ada 4 ya. Tiangnya ada 4. Nanti taruh di sini, sini, sini sama sini. Nanti alasnya pakai 5 lah kira-kira. Ya, sama caranya pakai kubus lagi. Nah, ini kubusnya harus di trial and error lagi nih. Nah, misalkan Bapak pengen radiusnya, kok radius dibikin gepeng berapa nih ya? 0,5. Wah, terlalu besar. 0,1. Oke, 0,1 semua ya, X, Y, Z-nya. Kok X, Y, Z-nya? X-nya. Nah, coba tarik ke atas. Sip. Taruh sini. Iya, settingnya Taruh sini. Walah. Ctrl Alt Q deh. Susah amat kalau pakai Ctrl Alt Q ya. Nah, gitu. Tarik ke atas dari depan. Walah. Nah, maunya mulai dari sebelah kanan. Sini, sebelah kiri sini ya. Gitu. Tapi kok ya tinggi banget ya objeknya. Z-nya jangan 1 deh. 0,5 Z bisa nggak? Walah, kecilan. 0,7. Oke, 0,7. Bagus. Ini diatur lagi tadi. Ini. Oke. Terlalu besar nggak ya? 0,5. Alah, kekecilan. 0,6 aja deh. Oke, 0,6. Jadi balok. Ya, baloknya untuk tiang ya. Kubusnya tadi kita ubah modifikasi X 0,1, Y-nya 0,1, Z-nya 0,6. Ya. Nah, diatur posisinya. Kanan kirinya udah oke belum? Geser dikit ya. Nah, gitu. Oke, bisa ya. Nah. Balikin lagi tadi gimana? Ctrl Alt Q. Oke, baloknya atau kubusnya 0,2 kali 0,2 kali 1,2. Kok 0,2 ya? Tebelan nggak ya? 0,1. Cilan. Betul lah tadi 0,2. Ya, oke 0,2. Berikutnya kita coba duplikat ya. Oke, duplikat tadi pakai apa? Shift D. Sumbu hijau berarti sumbu Y. Nah, geser. Ya. Oke, lanjut
klik kanan, objek yang kedua, Shift D, ini sumbu yang mana nih? Merah ya. Merah itu lihat di pojok kiri bawah warna merah X, berarti sumbu X. Gitu. Dari tiangnya. Saya yang ketinggalan bilang aja. Bapak tungguin, Bapak ulangin Pak, caranya. Bapak hilangin dulu nih. N-nya jangan, T-nya. Ya, jadi ukuran kubusnya tadi dimensinya 0,2, X-nya, Y-nya 0,2, Z-nya 1,2. Komanya pakai titik ya. Nah, nanti tinggal diduplikat. Cara duplikat gampang kan tadi? Pakai Shift D bisa. Sudah 1530. Lanjut. Satu lagi objeknya berupa limas. Shift A, mesh limas itu pakai apa ya? Nah, loh, limas nggak ada loh. Apa limasnya? Nah, ternyata pakai kon juga ya. Nanti kita modifikasi jadi limas. Oke, kita pilih kon. Nah, nanti jangan diapa-apain dulu. Si konnya nanti kita ubah nih. Nah, ini dia. Add con di bawah sini ya. Di bagian bawahnya si tombol create, menu create, di bawahnya ada add con. Kita atur nih. Verticesnya berapa. Semakin tinggi verticesnya dia akan semakin bundar, semakin bulat. Kata kuncinya itu. Semakin banyak atau semakin tinggi verticesnya, nilainya, dia akan semakin bulat atau semakin bundar. Nah, supaya nggak bundar gimana? Verticesnya kita ganti aja. Kalau kita mau 5 segi 4, ya udah. Kasih aja 4 verticesnya. Gitu kan? Nah, kita lihat. Benar nggak nih? Berubah jadi 4. Gitu. Nah, ini dia ternyata benar nih. Alasnya jadi nah, gitu. Nah, alasnya jadi 4 ya. Kalau di sini ganti 5, 5 ya. Ini ganti 10, 10. Nah, jadi verticesnya diganti jadi 4. Soalnya mau bikin 5 segi 4. Ya. Kemudian kita ubah lagi satu lagi depth-nya atau ketajaman atau kedalamannya. Ini jangan terlalu tinggi, misalkan 1 aja. Nah, kemudian radius yang berikutnya 1 aja. Ulah, jadinya kotak ya dari 0,1 putus dong. Ujungnya, ternyata buat mutusin ujungnya biar nggak terlalu lancip, dikasih 0,1 ini ya. Udahlah, kita mau bikin lancip. Nah. Berikutnya kita tarik ke atas. Kok rada miring ya? Ini tarik ke sini, pakai Ctrl Alt Q. Kita atur dulu posisinya ke atas. Geser sini. Mana tampilan tadi? Walah. Wah, dia masih gitu ya. Kita harus putar nih. Nah, kita putar. Pakai apa tadi putar? Huruf R ya. R, rotate. Nah, loh. Rotate-nya gimana nih? Terhadap sumbu apa nih rotate-nya? Yang warna merah nih, X. Salah juga. Sorry. Sumbu Z kali ya. Nah, Z. Ini klik apa sih? Rotate. Z. Oh iya, terhadap sumbu Z. Z-nya berarti 45 lah ya. Oke. Ini kok tampilannya jadi kayak gini. Ctrl Alt Q. Nah, Q-nya jadi ini nih. Apa tadi? Nanti swab-nya 3 kali ya. Swab untuk tanggal 12, swab untuk tanggal 23, dan swab untuk Q-nya gimana nih? Oh, ini dia. Sorry. Ini geser dikit. Dia. Solid. Lah. Tadi pencet apa ya shortcut? Hasil rendernya, lah lama. Material, ya nyangkut. Ya gini deh kejadian. Kalau komputernya prosesor
masih integrated sama GPU, graphic processing unit atau graphic cardnya, jadinya kayak gini nih. Mau ke rendernya aja rada susah ya. Padahal kita udah pakai Blender versi yang rendah gitu. Waduh, udah di-save belum tadi ya? Nah, jadi kalau mau ngatur tampilan biar lebih cepat, nanti kita pakai ini ya. Standarnya kan defaultnya solid. Nah, mau lebih enteng bisa pakai wireframe. Berarti pakai kelihatan kayak tulang rusuknya aja ya. Nah, itu buat komputer-komputer yang speknya masih rendah kayak Bapak punya nih. Nah, ini mau ke material sama ke render saja jadinya muter-muter. Aduh, memorinya habis nih kayaknya. Kayaknya Bapak mesti matiin paksa nih. Bapak matinya gimana? Kalau nggak bisa. Waduh, nyangkut. Not responding ternyata. Sorry guys. Coba buka lagi ya. Mudah-mudahan tadi udah kesimpan. Makanya tadi kalau bilang rajin-rajin nyimpen ya. Wah, yang mana tadi? Nih ya. Nah ini, walah, taruh di sini tadi. Waduh, jauh juga nih. Gimana tadi? Kita buat balok, ya. Mana tadi baloknya? Kubus. Tadi ukurannya berapa? 0,2, 0,2. 0,2. Ini 1,2 ya. Oke. Ini minta bantuan Ctrl Alt Q. Ctrl Alt Q. Mana tuh si baloknya? Ini. Ada. Oke. Tarik ke atas. Oh, tingginya 1,2. Salah ya? Sorry, bukan scale. Salah ya? Dimensi 0,2. 0,2. 1,2. Kok 1,2 aja? Berapa tadi? Ini. Nah, ini. Nah, gitu. Kanan kiri, oke. Merahnya tarik sedikit. Oke. Dah, Ctrl Alt Q. Nah, ya. Oke, siap. Lanjut. Duplikat tadi apa? Shift D terhadap warna hijau ya. Y. Nah, oke, sip. Klik kanan yang satunya, Shift D terhadap sumbu apa nih? Merah ya. Shift D merah itu apa? Z ya? X. Yes, itu kira-kira. Lanjut ya. Simpan dulu file save, Command S. Terangus lagi kayak tadi kan. Oke, lanjutnya Shift A, bikin siri con. Tampilinnya pakai huruf T. Kita atur tadi apa? Verticesnya ya. Semakin banyak angka verticesnya atau semakin besar, dia akan makin bundar, makin bulat. Nah, supaya nggak bulat, kasih aja angka 4 kan. 4. Enter. Kemudian depth-nya tadi berapa? Bapak minta. Dan jangan tinggi-tinggi, 1 aja cukup ya. 1. Oke. Kemudian kita rotasi tadi Z-nya ya 90 apa? 45 ya. Nah, gitu. Oke, Ctrl Alt Q lagi buat gampangin kita ngeliat dari atas. Oke, kira-kira tengah-tengah ya. Nah, kemudian tarik ke atas bawahnya pakai yang tampilan ini. Tampilan front ya. Tarik ke atas gitu. Pak, share screen-nya nggak ada, Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Sorry guys. Kok kelupaan ini. Ya Allah, keenakan. Ya. Oke, sampai sini udah bisa. Si limasnya diputar berapa tadi itu? Z-nya 45 derajat ya. Rotasinya. Ini Z-nya si limas. Mana limasnya? Nih, Z-nya 45 derajat.
rotationnya. Ya, diatur nanti pakai Ctrl Alt key, atas bawahnya diatur, kemudian depan belakangnya juga diatur. 730 930, tapi kan sampai jam 10. Ah, gitu. Jadi Kayaknya kurang besar ya. Selama sebelum berbuka itu jam 10. Ctrl Alt key dulu. Oh, masih naik ke bawah dah. Nah, gitu. 12 sama 13. Nah, nggak apa-apa lah. Jadi kayak gitu ya. Kamu juga suka-suka kita bikin objek. Nah, bisa ya. Oke, berikutnya. Bisa dinikmati atau siap. Tapi takutnya kalau Kita mau bikin alasnya ya. Alasnya itu pakai plane. Nah, jadi buat objek baru namanya plane. punya energi, kan ini rata-rata Tapi kita pastiin dulu 3D kursornya berada di masih koordinat punya- masih punya energi 0,0,0 gitu ya. Kalau kita pasang jam 1. Nah, ini masih bisa dirubah di sekarang. Nah, tapi kalau pagi kan kita masih sekitar masih fresh ya. Nah, itu artinya rencana kita merubah pagi. Kita jadi kalau di jadwalnya sih sebenarnya 7:30 sampai 7:30. Nah, tapi Nah, namanya ini. repot kan? Repot ya. Maka 3D kursornya di mana? kita mau pastikan mereka harus punya data selama dulu agar kita Shift F. Selection ke kursor. Mana? Sorry. Karena pada saat record itu zoomnya masih bisa fungsinya. Oh, ini 3D kursor tuh ini. Klik dulu sini. Jadi pada saat Klik dulu. Area kosong diklik. Ini 3D kursor. Ntar kita pilih objek snap kursor to center. Objek snap kursor. sepertinya sih nggak seperti Objek snap kursor to center. Nah, jadi kursornya pas di center nih. Ada kursor di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya. Oke, ulangi. Kita mau bikin kursornya berada di tengah-tengah. Nah, ini kursor itu yang mana? Ini kursornya. Kalau kita klik sembarang area, ini ada kursor. Nah, ini kursornya nih. Kursor 3D ya. Atau 3D kursor. Supaya dia pas di tengah-tengah. Supaya nanti kita bikin objek pas di tengah-tengah, mestinya kita bikin ini dulu tadi ya. Ya sudahlah, kita coba aja buat bikin alasnya ini atau ubinnya dengan menggunakan bantuan 3D kursor. Klik di sembarang area, kemudian Shift S. Nah, pilih apa tadi? Shift S nih. Shift S. Kursor to center. Kursor to center. Nah, nanti otomatis tuh kursornya kelihatan nggak? Nggak tengah-tengah tuh, ya. Nah, ya, bisa ya. Nah, kursornya ke tengah-tengah. Manapun kita lihatin tampilannya, nah ini kursornya di tengah-tengah pasti nih. Kalau udah pakai tadi Shift S, kemudian pilih kursor to center. Nah, ini supaya nanti kalau kita bikin alasnya kemudian 4 yang masih pakai Android. Bisa pasti tengah-tengah, ya. Atau bisa juga pakai di sini katanya. Nah, itu dia 3D kursor nih. 3D kursor. X, Y, Z-nya pastikan di 0 semua. Kalau kita klik sembarang, lihat, klik sembarang, X, Y, Z-nya kemana-mana kan. Nah, nanti objeknya nggak bakal di tengah-tengah gitu. Kita maunya objek ini tengah-tengah. Berarti X-nya di itu cara pertama ya, tadi pakai Shift S. Cara manual pakai ini yang di properties, pakai huruf N dulu ya. Pencet huruf N di keyboard. Kemudian 3D kursor geser. Ini tadinya di atas segini nih. Ah, ada transform location bla bla bla, geser ke bawah. Kita cari 3D kursor di sini 0, X-nya 0, Z-nya 0. Nah, nanti 3D kursornya di tengah-tengah. Bisa ya? Lanjut. Kita buat alasnya. Alasnya pakainya ini plane, bukan plane pesawat ya. Bunyinya gimana ya? Yang jago bahasa Inggris nanti ajarin Bapak ya. Plane atau plane. Ya gitulah. Klik plane sekali. Kemudian radiusnya kita isi, mana radiusnya? Oh ini dia.
Misalkan tes 5 mau nggak? Nah, gitu radiusnya. Kalau mau lebih besar boleh 6 atau 7 lah ya. Nah, ini muncul alasnya. Tapi yang kelihatan lokomotifnya kayak kebanjiran ya. Nah, Nah, nanti kalau diskusi dalam apa itu pesannya yang tadi yang pernah ada bisa ya? yang sebaiknya Nah, sekarang kita akan memindahkan si plane-nya supaya jangan bikin lokomotifnya kebanjiran. Ya, bisa juga ditarik si panah birunya, gitu. Panah biru ke atas atau ke bawah. Ke atas lah ya, ke bawah dong. Atau bisa juga pakai huruf G, G itu grab. Kemudian Z-nya berapa, nah itu bisa diatur kayak gini. G sama Z, G itu buat grab, bukan grab Gojek ya. Grab-nya maksudnya buat mindahin objek. Nah, nanti pencet huruf Z, sumbu Z-nya buat kita atur alasnya biar begitu. GZ, GZ. Ini tandanya tembus ini. Nah, ini jangan sampai tembus ya. Ya, gitulah kira-kira. Tapi jangan juga ngambang. Gimana caranya tuh? GZ. Nanti kita cari ini ya, caranya biar pas objeknya. Jadi nggak ngambang, nggak tembus. Saya juga pakai Ctrl Alt key tadi ya. Nah, nanti bisa kita lihat ini tampak depan. Nah, tampak depannya gimana tuh? Geser layar gimana tadi? Shift, klik tombol tengah gitu ya. Nah, gitu. Nah, bisa lah di sini. Nah, dikira-kira dulu ya. Ini juga belajar. Rajin-rajin disimpan. File, save. Malum komputer Bapak komputer jadul. Graphic card-nya aja masih integrated ya, bukan yang dedicated. Oke, berikutnya kita akan coba ngerendernya. Cuman kalau di laptop kalau belum nemu numpad-nya nih ya, kayak apa numpad-nya ya? Kalau dipakai keyboard yang PC itu kan gede tuh, keyboardnya ada kumpulan huruf angka itu numpad ya di sebelah kanan itu. Kalau laptopnya yang gaming itu pasti ada numpad-nya. Tinggal pencet angka 0 gitu kan, nanti bisa kelihatan tuh tampilan kameranya. Nah, sekarang kita karena nggak punya numpad, kita pakai view aja ya. Menu view-nya yang dari sebelah sini. Ini sorry, alt Q-nya dibalikin dulu. View, kemudian, nah di sini ada ini tampilan kamera nih. Nah, numpad 0 aktif kamera. Kita mau ngeliat, oh ini tampilan kamera kayak gini ternyata di kameranya. Ya, nanti yang mana tadi? View, kamera, aktif kamera. Nah ini dia. Nah, kalau udah, nah ini dia. Ada huruf N-nya dipencet dulu ya. Properties-nya, N-nya dipencet. Pastikan di sini ada apa ya? Oh, di sini. Geser ke bawah ya. Jangan ditransform, geser ke bawah. Di bagian view ya. Di view nanti ada lock camera to view. Nah, lock camera to view-nya harus dicentram, checklist. Nah, gitu tuh. Jadi nanti kita mau tampilan kameranya kayak gimana nih setelah di render, ya kayak gini. Ya berarti harus lock kameranya tuh view-nya diaktifkan. Pak saya mau rada jauh, ya berarti di zoom out ya, scroll ke atas. Nah gitu ya. Pak saya mau digeser objeknya ke depan, pencet aja shift sama drag gitu ya. Shift di drag tombol tengah mouse misal. Dah. Bisa ya. Untuk atur tampilan pandangannya biar kira-kira wah keren nih keretanya dari tampak sudut mana, walaupun ya sama aja ya punya objek 3D kan. Terus supaya halus tadi gimana tuh? Sekarang saya balik, maaf ya, saya balik ya. Kalau kan ini record ya, bukan yang sesungguhnya ya, bukan yang sesungguhnya. Kalau record ya, kalau pengerjaan tidak sebenarnya
adalah segini aja ya, jangan kelamaan. Nanti waktunya habis. Udah habis ini. Sorry. Tercatat ya. Nah, kemudian kita akan coba merendernya. Ya, kalau di keyboard Windows sih gampang ya, pakai tombol F12 atau F12. Render image kalau di sini. Mana cari menu render? Menu render di mana? Di atas ternyata. Render image. Nah, ini shortcutnya F12. Walah, Apa mau dibikin siang-siang semua? kok nggak tampil ya? Ada yang bisa tampil? Rendernya? Saya bisa, Pak. Ada yang tampil? Wah, ini Bapak nggak tampil nih. Jangan-jangan nggak kuat ini. Kacau ini. Inilah kalau pakai laptop jadul punya Bapak nih kayak gini nggak tampil. Saya bisa, Pak. Saya bisa. Bisa ya, yang bisa berarti selamat laptopnya support buat mainan 3D, buat belajar bikin objek 3D. Oke, kalau begitu gimana caranya ya supaya bisa nggak kuat ini. Di rendernya nggak kuat Bapak nih. Render image nggak kuat Bapak nih komputernya. Kayaknya mesti ganti laptop Bapak nih. View-nya main nggak kuat, mask nggak kuat, view nggak kuat ya. Salah. Slot 1, slot 2, nggak tampil. Slot 1. Bapaknya Bapak nih. Ada yang ngalamin nggak ya? Apa Bapak aja yang kayak gini? Oke, kita kembali lagi ke tampilan normal. Caranya klik menu ini di sebelah kiri bawah agak ke atas dikit. Itu ada view 3D view ya. Nah, oke, kita simpan dulu aja ya. Files. Oke. Bagus enggak? Harusnya kalau bisa ngerender kita bisa melihat tampilan jadinya ya. Nanti bisa diatur tuh apa namanya si cahayanya. Cahayanya kayak gimana, posisinya di mana, perlu nggak di apa? Nah, coba render. Penasaran apa maksudnya? Nggak kuat. Ya sudah. Nah, nanti bisa diatur cahayanya, ya dekat terusnya terang gelapnya kan bisa kelihatan. Oke, sementara itu dulu sampai di sini. Kita udah sampai 15.52. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ketinggalan? Mau info, mau interupsi boleh. Sebenarnya nanti kalau rendernya bagus kita bisa isi warna ya, kasih warna-warna, kemudian nanti kita modifikasi tampilannya biar terlihat real. Ini kan masih 3D ya. Nah, nanti pakai campuran warna, nanti kayak objek 3D apa di dunia nyata real gitu ya. Nanti kita kasih efek bayangan, caranya lampunya kita deketin misalnya. Kasih efek bayangan, kelihatan efek bayangannya supaya real juga kayak gimana. Nanti kita kasih area yang di luar itu kan masih hitam atau abu-abu gitu kan. Ubinnya nanti bisa kita ganti gitu ya. Modifikasi itu sebenarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Bapak belajar-belajar juga. Harusnya tunjukin bentuk jadinya ya. Kemudian nanti kita kasih kayak semacam tekstur ya. Nanti kasih tekstur kayu. Kalau bannya kita bikin kayak mengkilat gitu, kayak dikasih semir ban, jadi bannya mengkilat. Masa kereta bannya mengkilat gitu kan? Suka-suka lah ya. Yang juga belajar. Ada yang ketinggalan nggak nih? Harusnya selesai di hasil render tadi gitu. Cuman Bapak belum bisa ngunjukin ya hasil rendernya yang gimana caranya biar bisa tampil.
Pak, saya harus izin ya, Pak. Soalnya saya ada acara jam 6, jam 4, jam 4. Ya, gimana Selenggoro? Sorry. Saya harus keluar dulu, soalnya ini ada acara jam 4, Pak. Iya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang ditanyakan kita selesaiin aja kali ya. Nanti kita lanjutin lagi pertemuan berikutnya kalau begini caranya ya. Karena kayaknya waktunya kan lumayan banyak ini kalau belajar tutorial kayak gini. Oke, pastikan disimpan ya. Nanti yang ketinggalan jauh boleh cek recordingnya, nanti Bapak coba simpen recordingnya. Mudah-mudahan ukurannya nggak terlalu besar, taruh di Google Drive ya. Oke, ada lagi yang mau ngasih info atau gimana? Mau lanjut atau mau sudahan dulu? Sudahan dulu, Coba Pak. juga ya. Oke, gimana? Sudah, Pak, sudah. Stop dulu ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Gimana? Oke ya? Setuju ya? Kalau setuju ya sudah, berarti ini harus disimpan dulu ya. File save. Nanti kita coba ganti komputer Windows. Bapak tutup dulu. Aduh, nutupnya aja lama. Kita stop share screen aja ya. Stop share screen. Oke. Ya, belum ada aplikasi linknya. Padahal tinggal ketik Google aja kan. Dari googling Blender udah download, selesai gitu. Kalau yang versi lama nanti cari yang linknya yang ini Bapak contohin juga nih yang belum dapat aplikasi Blendernya yang sama versinya. Pak, saya mau stop izin list dulu ya, Pak. Boleh. Ya, yang mau duluan boleh. Pak. Nah, yang mau selesai duluan boleh. Bapak cuma mau ngasih tahu yang teman belum dapat linknya, link Blendernya yang versi 272. Oke, silakan yang mau live izin boleh silakan. Bapak akhiri dulu ya, Bapak tutup dulu deh. Kalau gitu untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih buat perhatiannya sama mengikuti tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah hasanah keilmuan kita. Kemudian Bapak minta maaf kalau ada yang kekurangan dari Bapak. Nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, Bapak Ari, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mau gabung atau yang masih mau tahu info tentang Blendernya boleh tetap di sini. Yang mau selesai boleh langsung leave. Jangan lupa yang itu absen dulu ya. Bit.ly-nya itu cek di grup. Oh iya, yang baru masuk atau yang nggak tahu grupnya nanti boleh minta tolong Bapak ketua live screen-nya buat ngasih info biar bisa join ke line grup live screen-nya. Biar info-info nanti ada di sana gitu ya. Oke, Bapak share screen lagi, izin share screen lagi buat apa? Si linknya. Nah, link yang belum dapat si Blendernya. Nah, ini dia. Di Blender sini yang versi terbarunya ini versi 293,2 ya. Kenapa Bapak pakai versi 272? Karena harapannya bisa pakai buat yang komputer yang minimalis kayak Bapak punya gitu ya. Ini multi platform, bisa Windows, bisa macOS, bisa Linux. Nah, Bapak mau cari yang lama. Nah, ini yang lama di sini di previous version, versi sebelumnya. Nah, versi 27 ada di sini. Ya. Nanti diklik aja Blender 27-nya. Bapak kasih linknya deh. Nah, ini dia. Copy, taruh di chat boleh ya? Oke, buat taruh di chat. Mana chatnya? Pasti. Hey, everyone. Oke. Nah, ini boleh di-download. Kalau yang Bapak versi Windows itu pakainya yang MSI ya. 279 sih. Bapak pakainya versi berapa? 27 ya. Yang kita pakai versi 27 kan ya? Iya, 279 benar. Bukan 272, sorry. Nah, ini yang versi Windows MSI yang 32 bit. Kalau RAM-nya masih di bawah 4 GB bisa pakai yang ini 32 bit. Tapi kalau udah 4 GB, 8 GB lebih aman pakai yang Windows 64 bit ya. Karena kalau udah 64 bit biasanya RAM-nya bisa dipakai optimal lebih dari 4 GB. Selanjutnya untuk yang versi macOS bisa pakai yang ini. Yang
279 macOS Stargazer bisa nih. Perasaan Bapak kemarin 27 juga deh ya. Kenapa sekarang jadi 279 ya? Ini versi berapa sih sebenarnya? Ya, nge-lag lagi si Blender Bapak. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi bisa pakai yang versi Windows sama versi Mac kalau mau pakai Mac udah ada yang DMG nih. Tinggal double klik, kemudian tarik Blendernya, Blender App sama Blender Player.app, tarik ke application, udah selesai. Nanti boleh di-upgrade juga sih dari 29 ke 29A, 29B. Kalau secara tampilan sih sama aja ya. Mudah-mudahan ada perbaikan bug yang terbaru. Oke, untuk hari ini mungkin itu aja yang bisa Bapak share, Bapak bagi. Ini share-nya ditutup gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh? Yang belum absen jangan lupa absen. Pak, kameranya kok dekat banget? Kameranya yang mana? Oh, kamera kamu apa kamera layar Bapak apa kamera Blender? Bapak nggak merhatiin ini nih, chatnya nih. Oke, silakan yang mau nanya atau mau live boleh. Kameranya dekat banget, nanti berarti harus pakai itu di scroll ya. Kamera di kamu apa di kamera di yang tampilan Bapak nih? Blendernya. Harus ya. Kalau kameranya dekat banget di scroll zoomnya. Nah, ya. Di scroll aja itu mouse-nya. Makanya kalau bisa ada sediain mouse ya. Nah, jadi supaya zoom in zoom out-nya enak pakai scroll mouse-nya. Oke, silakan boleh live meetingnya. Pak, nanti recording meetingnya bakal dikirim ke lain kan Pak? Iya, nanti insya Allah Bapak coba kirim ya. Oke, makasih ya Pak. Grup, ya ke grup lain, grup yang di live stream. Oke. Berhubung udah jam berapa ini? Jam 4:01 ya. Oke, Bapak akhiri aja ya meetingnya. Kita lanjut Isoma. Mudah-mudahan bisa recordingnya bisa segera diproses.